Jadi Pelindo ini sangat banyak melakukan program-program yang jelas-jelas mendukung gerakan hilirisasi pemerintah. Ini suatu yang tantangan ya, tantangan yang mana tantangan ini dimulai dari PTP, non Petikmas yang hanya 11 cabang. Kita bisa perkuat, ini bisa bawa perubahan yang lebih besar lagi tuh untuk logistik Indonesia. Jadi saya melihat memang Indonesia ini dengan negara geografi ini ya, kalau logistiknya itu ketinggalan dibanding negara lain ya kita tetap akan ketinggalan. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di podcastnya Bisnis Indonesia. Kali ini kita akan membahas industri yang jarang dibahas, yaitu industri pelabuhan dan logistik. Saat ini sudah ada PT Pelabuhan Tanjung Priuk atau PTP Non Peti Kemas, bagian dari subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT), yang memegang peranan penting dalam rantai pasok logistik nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PTP Non Peti Kemas mencatatkan kinerja yang sangat impresif melalui penguatan operasional di berbagai cabang, termasuk Tanjung Priuk, Terminal Kijing, serta layanan shore base bagi industri migas. Melalui penguatan infrastruktur, transformasi operasional, hingga perluasan kapabilitas pelayanan, PTP Non Peti Kemas berada pada momentum yang penting. Kenapa? Karena mereka menuju posisi sebagai pengelola terminal multipurpose paling kompetitif di Indonesia. Kali ini kita sudah bersama Direktur Utamanya langsung, yaitu Bapak Indra Hidayat Sani. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di acara Broadcast Bisnis Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pelabuhan Tanjung Priuk Non Peti Kemas. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dirutnya, Bapak Indra Hidayat Sani. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. PTP Non Peti Kemas adalah bagian dari subholding Pelindo Multi Terminal atau SPMP, memegang peranan penting dalam rantai pasok logistik nasional. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, boleh cerita nggak sih Pak aktivitasnya PTP Non Peti Kemas ini seperti apa Pak? Oke. Tadi baik, makasih Mas Saska. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Saska, jadi PTP Non Peti Kemas ini adalah anak perusahaan dari Pelindo Multi Terminal yang merupakan salah satu subholding Pelindo pasca merger, di mana PTP Non Peti Kemas ini bergerak dalam beroperasi itu khususnya dalam menangani kegiatan bongkar muat barang-barang yang non peti kemas. Jadi kalau kita punya saudara yang khusus menangani peti kemas, kita ini adalah yang tidak masuk ke dalam peti kemas. Curah cair ya, yang dalam bentuk bulk, curah kering, kemudian ada barang-barang general cargo, terus barang-barang dalam bentuk bag dan apa ya pokoknya apapun yang tidak masuk ke dalam peti kemas itu kita tangani. Oke, berarti itu kayak apa barang-barang seperti beras mungkin ya Pak ya, atau pengiriman-pengiriman yang tidak dalam bentuk peti kemas itu semua diurusnya oleh Betul, PTP. betul, betul. Betul. Sebagai contoh misalnya beras itu dalam bentuk bag ya, dalam bentuk bag. Ya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita banyak import, namun alhamdulillah Indonesia sudah bisa swasembada, jadi importnya beras juga sudah nggak ada. Namun kita punya banyak kegiatan itu karena lahan-lahan padi kita, ini sawah kita di eranya Pak Presiden Prabowo ini sangat meningkat, dibutuhkan pupuk. Nah, jadi substitusi dari throughput kami adalah berbentuk misalnya jadi adalah pupuk ya dari grupnya Pupuk Indonesia kita tangani dan biasanya dia pasti selalu bulk terminal dari Pusri, dari Petrokimia Gresik, ya dari pupuk lainnya juga kita tangani termasuk yang swasta. Kalau ini Pak dari segi layanannya sendiri itu kita bisa lihat wilayahnya mencakup daerah mana saja Pak? Nah, untuk saat ini kami melayani untuk di 11 cabang ya. 11 cabang. 11 cabang. 11 cabang ini mulai dari Teluk Bayur di Padang ya, Sumatera Barat, kemudian di Jambi, kemudian Bengkulu, Palembang, Lampung, Tanjung Pandan, Pangkal Balam, Pontianak, dan di Jawa kita punya Banten, Tanjung Priok, serta Cirebon. Begitu. Itu lengkap ya Pak ya, Pak mencakup seluruh Indonesia ya Pak ya, wilayahnya. Ya,
nantinya sebenarnya kita Pelindo Multi Terminal itu semuanya Sabang sampai Merauke ya. Yang non peti kemas ditangani oleh subholding kami Pelindo Multi Terminal. Namun kami anak perusahaan itu nangani yang ada di 11 cabang ini. Jadi di 11 cabang ini tidak ada Pelindo Multi Terminalnya adalah kami gitu. Sebagai perwakilan Pelindo Multi Terminal. Nah, kalau ini Pak, saya sempat lihat data-datanya ini, kelihatannya kinerjanya PTP non peti kemas ini juga lumayan signifikan pertumbuhannya Pak. Ya. Boleh diceritain nggak sih Pak pertumbuhannya di tahun ini seperti apa? Ya, jadi ya kita memang harus banyak bersyukur setelah tahun lalu kita sudah selesai melakukan pemilu ya, khususnya Pilpres dan berjalan dengan lancar, sehingga pembangunan bisa langsung bergerak cepat lagi. Jadi semakin meningkatnya gerak pembangunan ini, baik jadi muatan-muatan ini baik yang beredar di dalam Indonesia ataupun ekspor-impor itu juga meningkat gitu. Jadi meningkat. Nah, tentunya tidak serta-merta bahwa throughput yang naik ini itu harus kita layani dengan seperti biasa tahun lalu ya, ketika throughput tidak setinggi sekarang. Jadi kami melayani dengan transformasi, reformasi terhadap sistem operasional kita. Ya, misalnya penambahan peralatan, dukungan peralatan yang memadai, kemudian sistem digital yang kami punya pun kami tingkatkan. Dan tentunya adalah hubungan yang baik juga antara kami dengan para customer dan stakeholder. Itu. Pak, kalau tadi kan Bapak sempat menyebutkan soal inovasi teknologi yang dilakukan oleh PT non peti kemas ini. Nah, boleh dielaborasi nggak? Coba diceritakan apa aja sih inovasi yang dilakukan di? Ya. Jadi kalau di kami tahun lalu itu kita sudah meluncurkan namanya PETOSM. Ya, PTOSM. Jadi Pelindo. PTOSM. Iya. Jadi Pelindo Terminal Operating System gitu ya. Multipurpose gitu. Jadi khusus yang multipurpose. Kalau di peti kemas ada Petos PK namanya. Jadi Pelindo Terminal Operating System peti kemas. Nah, karena kita multipurpose, makanya Petos multipurpose. Nah, dengan Petos multipurpose itu bukan cuma kita yang bisa melihat ya, tapi ada dashboard yang bisa kita berikan kepada pelanggan, kepada pemilik barang, termasuk kepada pelayaran. Nah, di satu sisi sendiri, Pelindo sendiri sudah punya yang namanya Pinisi yang khusus untuk layanan kapal. Jadi semuanya terintegrate. Dan setiap cabang itu kita punya PNC, Planning and Control, ya, di mana salah satu Planning and Control-nya Tanjung Priok kemarin tanggal 22 Desember 2025 dikunjungi oleh Pak Menko Infra, Pak Ahaye. Dan dia sangat surprise ya melihat bahwa kita bisa melakukan seluruh Indonesia malah gitu. Jadi saat kesempatan kemarin dan hari ini bisa dilihat ini tanggal 23 Desember ini ada di Instagramnya Pak Ahaye sendiri. Nah, dia berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Pontianak langsung. Jadi semua terkontrol itu benar secara real time. Itu yang sehingga kita bisa melakukan kegiatan bongkar muat itu secara cepat. Ini sesuai dengan arahannya Direktur Utama Holding kami Pak Arif Sartono ya, bahwa bagaimana caranya itu per time itu semakin pendek gitu ya, semakin pendek. Jadi kalau yang biasanya kapal bongkar sekian ribu ton itu butuh 2 hari, gimana caranya bisa 1 hari gitu. Nah ini yang selalu kita upayakan dan kita bisa sajikan kepada para pelanggan. Gitu. Berarti kalau sekarang tuh kita bisa nyebutnya inovasi setelah pasca merger lah mungkin ya. Kita cerita pasca merger ini inovasinya luar biasa terutama dari segi teknologinya ya Pak. Betul. Pak, kalau ini saya lihat data juga salah satu cabang terbesar yang punya kontribusi besar ke PTP non peti kemas itu adalah cabang Tanjung Priok. Itu kalau nggak salah datanya sampai 14,4 juta ton dari total nilai. Apa sih yang menjadikan Tanjung Priok ini jadi motor utama kinerja ini? Ya, karena tadi ya, sinkron dengan gerakan pembangunan yang ada di Indonesia yang semakin meningkat. Dan apalagi ini pemerintah kita sudah berapa kali
Pak Purbaya menggadang-gadang gimana nih kita pertumbuhan ekonomi 8% ya kan. Nah, jadi para pemangku kepentingan, para pelaku bisnis ini sadar hal itu sehingga kita banyak butuh bahan baku, butuh banyak bahan-bahan untuk yang diolah dan itu melalui pelabuhan. Dan memang Pelabuhan Tanjung Priok ini menjadi yang utama lah untuk saat ini bagi kita karena barang-barang bahan baku itu yang tidak ada di Indonesia biasanya diimpor masuknya lewat Pelabuhan Tanjung Priok Nah, gitu. Masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priok seperti barang kimia, ya alat-alat berat yang tidak ada di Indonesia itu masuk ke lewat Pelabuhan Tanjung Priok. nah, kalau ini Pak, strateginya PTP sendiri untuk menjaga konsistensi produktivitasnya Tanjung Priok ini di tengah volume dan kebutuhan pelanggan ini Ya. seperti apa? Tentunya kita mesti ada konsistensi produktivitas ya. Jadi kita nggak bisa, hari ini kita bisa melakukan kegiatan 50 ton per jam untuk kegiatan barang tertentu. Lalu besoknya turun jadi 5 ton aja, itu sesuatu yang sangat kita hindari. Jadi konsistensi itu terjaga, dengan konsistensi terjaga itu kita bisa mengetahui berapa lama kapal ini akan sandar di dermaga kita gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan hubungan yang baik dengan para stakeholder seperti dengan KSOP, dengan Bea Cukai, karantina ya. Sehingga kemudahan-kemudahan yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman stakeholder ini terhadap informasi barang tersebut itu makin cepat mereka melakukan pemeriksaan ya, terus penjadwalan karena kita juga sangat berterima kasih di Kementerian Perhubungan sendiri, mereka sudah ada sistem Inaportnet namanya. Jadi ketika Inaportnet itu, ketika kita ingin mengajukan, oh ini ada kegiatan bongkar muat, kita tinggal nggak perlu lagi datang ke kantornya KSOP, kantornya Kementerian Perhubungan, cukup input data, kapal, barang apa yang dibongkar, berapa banyak, siapa yang melakukan, gitu ya. Itu diperiksa oleh teman-teman yang di KSOP, disetujui, kita bisa langsung bongkar. Jadi sinkronisasi antara kita dengan stakeholder memang harus dijaga terus sehingga ini tadi kualitasnya tetap bisa kita jaga, itu produktivitasnya. Pak, kalau tadi kan sempat cerita ya Pak bahwa pemerintah pusat sendiri kan sedang mengejar pertumbuhan 8% di ekonomi dan logistik adalah salah satu kunci utamanya dalam menuju target itu gitu. Yeah. Kalau dari terminal PTP sendiri bagaimana Pak untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi itu apa aja yang dilakukan Pak? Ya, apa yang pernah kita pelajari ya secara khususnya saya pelajari di pengalaman saya selama bekerja hampir 30 tahun di Pelindo, terus pengalaman saya belajar di beberapa universitas yang sudah mapan dan mumpuni lah di dunia logistik. Ya, sebenarnya kan konsepnya logistik itu mudah ya. Kapan barang itu dibutuhkan ada. Betul. Cuma itu aja yang disebut orang just in time gitu ya. Just in time. Jadi dengan adanya just in time itu para pemilik barang khususnya lagi nih pabrikan-pabrikan itu kan dia tidak perlu terlalu banyak pakai gudang, ya kan? Dia tidak perlu terlalu banyak effort untuk mengeluarkan asuransi terhadap penyimpanan barangnya, ya. Terus keamanan barang mereka sendiri gitu ya. Nah, ini yang kalau bisa dijaga oleh pelabuhan sebagai bukan salah satu ya, tapi kalau menurut saya itu rantai utamanya logistik itu tetap ada di pelabuhan. Betul. Ya, pelabuhannya bermasalah, logistiknya pasti bermasalah. Nah, bisa dijaga ini, logistiknya bagus, berjalan dengan baik, ya, malah kalau bisa lebih baik lagi, ya, dengan kadang kan pemilik barang itu bikin toleransi nih, udah deh kalau nggak bisa just in time, ya dalam waktu ya 10 jam barangnya sudah sampai, terus dia turun lagi 5 jam, dia masih toleran. Nah, makin kita ke arah just in time hanya 1 jam atau malah ketika barang dibutuhkan itu ada, memang barangnya sudah ada, ini tentunya akan banyak mengefisienkan mereka. Betul. Mengefisienkan mereka. Dan ini jadi salah satu, ya memang bukan di PTP non peti kemas ya, tapi di pengalaman saya
di perusahaan sebelumnya di kendaraan terminal, di mana tadinya itu Bea Cukai itu melakukan pemeriksaan, uh, harus punya mobil-mobil yang mau diekspor harus punya pemberitahuan ekspor barang. Ketika kita sampaikan, kita punya sistem Pak, bahwa yang naik ke kapal itu adalah yang sudah punya pemberitahuan ekspor barang. Ketika sampaikan, mereka oke, itu mengurangi biaya logistik yang sangat luar biasa bagi para pabrikan kendaraan ini, Toyota, Honda, Mitsubishi, semualah yang ada di Indonesia pabrikannya, sehingga pabrikan kita itu bisa bersaing. Mereka banyak menghemat, jadi pertumbuhan mobil yang mereka harusnya biasanya bikinnya 1.000, bisa naikin 1.200. Nah ini yang jadinya sebenarnya kalau kita jaga logistik, ketika naik 1.200, berarti kan lebih banyak orang yang bisa bekerja, lebih banyak bahan baku yang kita butuhkan. Nah orang yang bekerja, ketika orang yang bekerja, dia berbelanja, dia apa, ya untuk kebutuhan keluarganya. Ini yang sebenarnya bisa jadi pemicu dari ekonomi 8% tersebut. Gitu. Ya Pak, jadi maksudnya logistik itu memberikan kepastian kapan barang itu datang, bisa digunakan, terus kemudian dia jadi penopang juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul, betul. Nah, Pak, kalau kita lompat nih, jadi salah satu bisa dibilang mungkin cabang baru yang dikelola itu adalah Terminal Kijing. Betul. Salah satu yang ini juga throughput-nya juga lumayan naik signifikan ya Pak, ada 2,27 juta ton. Terus naik ke 4 juta ton dan targetnya 2025 ini 4 juta ton ya targetnya. Nah, boleh cerita nggak sih Pak kalau Terminal Kijing ini percepatan dalam 2 tahun terakhir ini apa yang menjadi penyebabnya? Jadi di Pelabuhan Kijing ini memang kita desain bukan hanya untuk peti kemas, tapi untuk multi purpose, ya. Dan memang alhamdulillahnya di sana itu sudah banyak berdiri para industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit. Nah, kita menopang logistik untuk mereka ekspor maupun untuk perdagangan dalam negeri. Ya kita siapkan pipanya, tempat pipanya, ya terus ada rack pipe-nya, sehingga kita di sana itu bisa melayani setidaknya ada 5 perusahaan kelapa sawit gitu. Dan mereka kan nggak perlu bangun lagi pelabuhan, nggak perlu lagi invest apa-apa, sehingga bisa jadi lebih murah. Nah lagi ini salah satu lagi harapannya, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa naik. Namun yang paling sangat khusus di sana adalah dengan dibangunnya smelter oleh Main ID ya, grupnya Main ID, di mana di grup Main ID itu ada salah duanya, itu Inalum dan Antam. Mereka bikin satu anak perusahaan namanya Borneo Alumina Indonesia. Nah ini salah satu program hilirisasi yang sangat bagus ya. Selama ini Inalum itu mengimpor alumina dari luar negeri, bahan baku ya, bahan baku, bikin besi. Aluminium, untuk bikin aluminium. Nah saat ini kan kita ternyata melihat ya pemerintah ini sangat baik sekali ya dalam hal melakukan terobosan, di mana di bauksit itu banyak sekali di Kalimantan Barat. Nah dari zamannya presiden sebelumnya, apalagi sekarang Pak Prabowo yang sangat agresif, nggak ada lagi yang namanya kita ekspor bahan mentah gitu. Jadi alumina itu diolah. Nah diolahnya itu di Mempawah, Kabupaten Mempawah, sangat dekat, hanya sekian kilometer, ya nggak sampai 10 kilometer ke pelabuhan kami, ke Pelabuhan Kijing. Nah bauksit ini diolah menjadi alumina. Nah alumina ini yang tadinya impor dari luar akhirnya ambil dari situ. Jadi Inalum nggak perlu lagi beli dari luar, ya cukup dari yang ada di Mempawah melalui terminal kita yang ada di Kijing. Nah, ternyata alumina kita sendiri pun, ya aluminanya PTBA ini juga diekspor. Kita sudah melakukan ekspor ke berbagai negara nih, salah satunya itu ke India gitu, dan itu rutin. Nah, sehingga ini kan juga mendatangkan devisa yang luar biasa, ya buat Indonesia. Karena di dunia ini, setahu saya, itu shortage aluminium itu adalah 35%, 35-40%. Jadi saat dunia butuh 100 juta, baru bisa dipenuhi 60 juta
bahan baku aluminium. Padahal aluminium ini adalah sangat dibutuhkan, ya, mulai dari televisi, handphone, Betul. jam tangan yang kita pakai, itu semua pasti membutuhkan aluminium maupun turunannya. Bahan logam yang kuat tapi ringan. Ini jadi kita bisa bilang jadi menopang program hilirisasi yang Hilirisasi, benar. oleh Presiden, ya, Pak. Pak, ini PTP non peti kemas ini juga merelokasi sejumlah peralatan ya, itu kayak HMC, Hopper dan Grab dari terminal-terminal lain itu ke memperkuat operasional Kijing. Nah, bagaimana sebenarnya sinergi antar cabang untuk mempercepat kualitas dan layanan di Kijing? Jadi Pelindo ini tadinya Pelindo 1, 2, 3, 4 pasca merger, jadi malah mempermudah gitu, ya kan? Dulu di Pelindo 1 itu misalnya ada alat yang tadinya ngelayani throughput arus barang yang sangat besar ya. Namun seiring waktu mungkin perkembangan zaman mereka relokasi pabriknya mungkin ke Jawa atau kemana, atau mungkin sudah selesai proyeknya sehingga alatnya miliknya, kalau dulu miliknya Pelindo 1 itu jadinya idle gitu ya, atau utilitasnya rendah. Nah, ketika kita merger, kita melihat nih, sana utilitasnya rendah. Yang butuh itu sekarang di Kijing. Kita tinggal replacement. Berarti kita nggak perlu beli gitu ya. Nggak ada belanja modal baru. Nggak belanja modal baru. Gitu. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Jadi cost yang keluar cuma cost pindah, nggak cost beli baru. Betul. Karena kan beli baru tuh sendiri prosesnya kan lama ya. Mulai dari pembuatan speknya, pengadaannya gitu ya. Terus nunggu barangnya datang lagi dari luar negeri misalnya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ini semakin mempercepat kinerja dari kita. Ya, tadi mungkin Bapak udah sempat cerita sih soal betapa krusialnya Terminal Kijing. Terminal Kijing ini juga saat ini kan jadi bagian dari PSN yang mendukung proyek-proyek besar. Nah, kalau Bapak sendiri melihat seberapa strategi sih Pak posisi Terminal Kijing ini dalam mendukung penghiliran dan ketahanan logistik Indonesia ini ke depan? Ya, karena tadi kita bicara masalah hilirisasi ya. Jadi Pelindo ini sangat banyak melakukan program-program yang jelas-jelas mendukung gerakan hilirisasi pemerintah. Selain kita punya DJP, di mana hilirisasi daripada Freeport ada DJP Gresik, nah ini salah satu adalah di Kijing, ya, di Kalimantan Barat. Jadi kalau diceritakan kekuatan logistiknya itu ya, dengan kita menyiapkan, tadi kita cerita tentang alat, kita cerita tentang modernisasi, kita cerita tentang sistem digital tadi, yang semua sudah ada di Pelabuhan Kijing, sehingga teman-teman dari Mind ID, ya, ketika mereka mau melakukan ekspansi pun mereka udah nggak ragu. Sehingga sedikit bocoran nih, ya, yang bahwa mereka akan bangun 2 smelter lagi. Di Kijing itu? Di Kijing, iya. Jadi 1 smelter lagi yang khusus untuk mengubah bauksit jadi alumina, ya, yang persis seperti yang ada sekarang. Namun mereka juga akan bangun smelter lagi yang khusus sama seperti yang di sekarang itu namanya daerah Kabupaten Batubara ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil di Medan sana masih Asahan. Sekarang daerah Kabupaten Batubara. Jadi smelter yang ada model di Inalum yang mengubah alumina menjadi aluminium itu pun akan dibangun di Mempawah. Nah, jadi nanti ada 3 smelter nih di sana. Nah, kalau yang di Sumatera Utara sana itu untuk mereka melakukan perubahan alumina menjadi aluminium itu butuh tenaga listrik yang sangat besar. Nah, di sana untungnya ada yang namanya PLTA Sigura-gura. Dari Sungai Sahan itu menghasilkan listrik yang luar biasa. Nah, kalau di Mempawah itu nggak ada PLTA, sehingga akhirnya mungkin akan bangun pembangkit listrik baru di sana. Jadi nanti akan ada 3 smelter dan pembangkit listrik. 1 pembangkit listrik yang luar biasa. Dan infonya itu sekitar 1,2 giga. Oh, luar biasa ya. Ya berarti kalau kita bisa bilang sangat krusial ya untuk menopang, katakanlah kayak pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan ini juga sangat ditopang oleh keberadaan Terminal Kijing ini. Betul, betul.
Pak, kita sedikit lompat kali Pak. Salah satu yang menarik dari kegiatan operasional PT Penon Peti Kemas itu juga adalah pengelolaan shore base, sesuatu yang mungkin sebenarnya agak jarang kita dengar. Nah, pengelolaan shore base di kelola itu ada 3 tempat ya Pak ya. Berarti ada Jakarta, Lok Sumawe, dan Banyuwangi. Nah, untuk mendukung aktivitas hulu migas. Nah, boleh cerita nggak sih Pak, apa diferensiasi utama atau pembeda utama shore base-nya PT Penon Peti Kemas ini dengan operator lain? Oke. Yang pembeda utamanya adalah karena kita punya background pelabuhan ya. Shore base itu tuh kan adanya di pelabuhan. Jadi kita udah sangat familiar terhadap kegiatan bongkar muatnya, terhadap penumpukannya, terhadap perizinan dari pelabuhan itu sendiri, kita sudah familiar. Jadi kita sudah punya pengalaman dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Dan kita bisa integrated bukan cuma shore base untuk misalnya ada rig di lepas pantai gitu ya. Kita bisa integrated dia dengan segala macam jenis kegiatan yang ada gitu. Ya, sebagai contoh kan di pelabuhan kita sudah punya pengelolaan air bersih sendiri. Jadi pelayanan kita itu bisa lebih murah, bisa lebih efisien juga. Gitu. Bisa lebih efisien. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan, kalau misalnya dia rig tersebut butuh barang-barang yang dari luar, ya barangnya kan langsung dibongkar di pelabuhan di tempat kita, ya kan, tinggal digeser ke dermaganya shore base gitu. Nah, sementara dermaga shore base ini sendiri kan harus memenuhi apa persyaratan daripada K3S-nya, SKK Migas gitu ya, itu yang selalu kita penuhi, sehingga kita bisa dipercaya untuk melakukan operasional mengelola di 3 shore base yang disebut tadi, Lok Sumawe, Jakarta, dan di Banyuwangi. Kalau dari segi pelanggannya ini, kalau pelanggannya itu ada apa aja sih Pak kalau yang sekarang dilayani oleh? Ya, kalau kita di sana tuh di Lok Sumawe kita punya Harbor Energy sama Mubadala ya. Lalu di Banyuwangi itu ada ACML. Ya, nah itu ya kita selalu ini ya, selalu berkomunikasi, kemudian ketika mereka menginginkan sesuatu kita bisa provide. Kemudian kita juga harus menjaga standar operasional kita, memang harus sesuai dengan kelasnya mereka ya. Betul. Mereka kelasnya internasional berarti Pak. Kelasnya internasional. Sehingga kita juga harus menyediakan tenaga-tenaga yang sudah terverifikasi oleh SKK Migas. Karena SKK Migas sendiri itu ya memang levelnya sudah internasional ya. Jadi tidak ada ceritanya itu di Indonesia itu para pemain yang melakukan eksploitasi di kita itu yang tidak skala internasional. Kami ya harus mengikuti sehingga kita harus provide kepada mereka layanan yang selalu tepat waktu dan tepat guna dan sesuai dengan permintaan mereka dengan prinsip kita service excellent pada mereka. Gitu. Pak, kalau melihat keseluruhan portofolionya PT Penon Peti Kemas ini Pak, cabang dan layanan mana saja yang saat ini menjadi kontributor terbesar terhadap SPMT Group ini? Ya, memang paling besar sekarang ini Tanjung Priuk ya. Jadi kalau kita bikin Paretonya itu, mungkin yang akan nyusul itu adalah di Kijing tadi. Iya. Ya. Karena itu ya, eksponensial pertumbuhannya. Eksponensial pertumbuhannya. Saat ini tahun sebelumnya mungkin hanya sekitar 2,7-an ton, tahun ini 4 juta. Tahun depan itu ketika mulai semakin lancarnya pengoperasian smelternya BAI, mulai makin lancarnya dari para kebun kelapa sawit dan muatan-muatan yang lainnya, tidak tutup kemungkinan itu tahun depan, tahun 2026 itu bisa 6 juta ton sendiri naik gitu. setengahnya. Naik setengahnya. Gitu. Karena kebutuhannya seperti itu. Makanya sekarang ini kami sedang mendesak holding untuk segera membangun tambahan dermaga. Karena nggak cukup dermaganya. Kalau sekarang berapa Pak jumlah dermaga yang bisa? Kita tuh punya dermaga itu, panjang dermaga ada 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. Jadi 1 kilometer itu sisi luarnya. Sisi dalamnya itu ada 600 meter. Jadi kalau dijumlahkan itu ada 1,6 kilo. Itu masih kurang.
Karena kita di sana harus melakukan bongkar bauksit, bongkar batu bara, harus ada loading CPO. Namun saat bersamaan kita harus ekspor alumina, ya, muat alumina, gitu. Terus ada pupuk lagi kan? Iya. Karena pupuk ini dibutuhkan untuk pertanian, untuk perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat, begitu. Pak, kalau PT Penon Peti Kemas sendiri ada inovasi yang dapat mendukung peningkatan performa perusahaan apa aja, Pak? Sebenarnya tadi udah diceritain tuh, Pak. Oh ya, mungkin ada yang khusus lagi ya, yang tadi belum saya ceritakan. Jadi setiap tahun itu kami di PTP Non Peti Kemas melakukan kegiatan lomba inovasi yang kami buka kepada seluruh pegawai PTP Non Peti Kemas. Lomba inovasi. Lomba inovasi, Oke. ya. Dan luar biasanya itu inovasi-inovasinya itu sangat sangat amazing. Dan saya sangat bangga kepada tim saya ya, bahwa mereka punya inovasi yang luar biasa. Sebagai salah satu contohnya itu ada namanya apa ya? Drop tank. Apa drop tank itu apa? Drop tank. Jadi selama ini kalau orang mau muat CPO ke dalam tongkang ataupun ke kapal, jadi truk datang. Truk datang lalu dengan hose itu dipompakanlah CPO atau minyak sawit ini ke tongkang. Jadi satu truk. Nah, ini cukup lama Proses itu berjalan. prosesnya satu truk itu bisa mungkin 6 jam. Oh, nggak boleh. Nah, misalnya ya contohnya gitu ya. Tergantung kapasitasnya. Mungkin ada juga yang 4 jam gitu. Nah, lalu truk-truk yang lain gimana? Nunggu. Ya kan, truk-truk yang lain nunggu. Nah, udah selesai satu, baru masuk satu lagi. Selesai satu, masuk satu lagi. Jadi antrian panjang. ya, Antrian kalau- panjang. Nah, akhirnya ada temuan inovasi yang dilakukan oleh tim, itu bikin drop tank. Jadi ada satu tank, di mana nanti dari tank ini punya 4 input lubang. Iya. Jadi bisa 4 truk langsung Sekaligus. memompakan sekaligus ke tangki itu, Iya. ke drop tank tadi. Ya. Nah, lalu dari drop tank sendiri kita siapkan pompa yang lebih besar untuk memompakan ke kapal. Jadi tadinya misalnya 6 jam itu satu truk saja, truk tangki, sekarang 4 6 kali jam lipat, tuh ya. 4 kali lipat. Iya, iya. Ya kan? Berarti kapalnya itu menghemat waktu bisa hanya tinggal 25% dari waktu sandar dia saja. Iya, iya. Jadi lebih cepat gitu. Betul. Nah, itu yang salah satu inovasi yang sangat luar biasa, sederhana ya, Tapi signifikan. tapi impact-nya. signifikan impact-nya. Nah, inilah salah satu kenapa adanya percepatan seperti ini yang membuat kinerjanya PTP Non Peti Kemas itu naik. Ya, naik dan meningkatkan throughput gitu ya. Meningkatkan throughput, menekan biaya logistik tentunya kan. Betul. Nah, logistik dari si truk, dari tongkang maupun kapal. Iya. Pasti kan turun. Iya, dan semuanya bisa jadi lebih cepat ketika Bisa dia lebih cepat. 6 jam itu 4, mereka langsung bisa balik lagi untuk ngangkut yang lain. Gitu. Betul. Betul. Nah, ya, dan seperti inilah yang sebenarnya sangat diharapkan dari konsep-konsep pelabuhan sebagai mata rantainya logistik. Gitu. Tadi saya bilang tidak tergantikan, karena tidak tergantikan maka harus lebih efisien, day by day, more efisien dan efektif tentunya. Ya, pada akhirnya inovasi ini nggak pernah berakhir. Ya, Pak. Inovasi Harus nggak ada pernah lagi berakhir. terus yang baru. Iya, dan tahun ini sudah ada lagi inovasi yang baru lagi gitu ya. Gitu. Dan inovasi itu sesuatu yang bisa kita aplikasikan gitu. Kita bisa aplikasikan untuk mempercepat kegiatan bongkar muatnya barang dari kapal maupun ke kapal. Gitu Pak. Mas Aska. Kita lanjut ke program. Ya, biasanya kalau BUMN itu selalu punya program CSR atau biasanya di BUMN disebutnya TJSL. Boleh cerita nggak sih Pak kalau PT Non Peti Kemas sendiri itu program TJSL-nya seperti apa? Kita sih TJSL kita ada mungkin ya kurang lebih sama ya seperti BUMN-BUMN lain gitu ya, memberikan sumbangan. Namun ada beberapa kita itu yang spesial. Spesial itu adalah kita tidak sekedar memberikan TJSL sudah selesai. Gantian dong, kita juga nuntut nih,
Ya. Ada timbal balik. Wah, timbal balik, di mana timbal balik itu pun sebenarnya adalah sesuatu yang bermanfaat kepada kepada yang menerima gitu. Jadi kami membuat itu di Kalimantan Barat. Kita mengundang beberapa universitas, ya. Ada Universitas Muhammadiyah dan Universitas Tanjung Pura di Pontianak mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya untuk ikut magang di Kijing. Jadi mereka melihat kegiatan proses di Kijing, ya, di terminal kita itu seperti apa, ya. Kita berikan akomodasi, kita berikan honor, kita berikan konsumsi. Namun satu sisi kita minta mereka, kamu sudah belajar nih, kamu lihat nih apa ya yang bisa ditingkatkan di terminal Kijing. Dan yang luar biasanya itu kita ada beberapa tim, kalau saya tidak salah dari 5 tim, dan setiap tim itu menghasilkan inovasi juga yang luar biasa gitu. Dari si mahasiswa. Dari si mahasiswa-mahasiswa tadi gitu. Itu. Dan tentunya itu kan jadi hak miliknya PTP non peti kemas ya. Betul. Pertemuan mereka. Dan kita sangat appreciate kepada mereka sehingga kita kasih reward lagi. Dan bagi sang mahasiswa ataupun mahasiswi yang ikut, ini kan menjadi suatu kebanggaan mereka. Betul. Dan juga menjadi satu kebanggaan buat universitasnya, bagi Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Betul. Dan saya sudah senggol-senggol ke teman-teman BAI, ya, karena mereka berkembang. Ya kalau perlu tenaga kerja, udah ada yang sudah pernah belajar tentang siap nih. ada yang siap, gitu. Jadi kita TJSL bukan hanya sekedar memberi, kita menantang mereka, ngasih challenge, tapi challenge itu balik kepada mereka sesuatu yang baik, gitu. Betul. Begitu. Karena semua diuntungkan lah. Semua diuntungkan. Tapi kadang-kadang itu kita di Kijing itu sudah kita bina, kita sering direkrut gitu loh. Oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana gitu kan. Malah jadi sama tetangga. Sama tetangga gitu udah bisa kerja, udah bisa berpikir, maju, knowledge-nya baik tentang pelabuhan. Ya direkrut sama perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Tapi kita sangat welcome ya. Iya. Ya kan bukannya itu jadi salah satu tujuan kita untuk berbuat baik. Betul. Itu kan Gitu. maksudnya program TJSL-nya artinya kan berlanjut kan. Betul. Bisa lebih mandiri sih mahasiswa-mahasiswa ini. Iya. Gitu. Pak, ini kan punya momentum pertumbuhan yang kuat nih Tanjung Priuk, Kijing, Shorebase dan sejumlah cabang lainnya. Nah, kalau melihat prioritas strategis PTP non peti kemas di 2026 seperti apa, Pak? Ya, kita sih 3 prioritas strategis kita adalah ya tadi memperkuat integrasi ya dan modernisasi operasional. Ya, lalu kolaborasi strategis dengan para pemilik kargo ya baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ya. Karena ekspektasi kita tidak harus hanya ada di Indonesia ya. Customer kita juga banyak yang dari luar. Lalu kita mengembangkan solusi layanan Shorebase dan dukungan logistik untuk industri hulu migas seperti tadi yang kami sampaikan gitu ya. Dan saat ini kita juga sedang dalam ya memang yang musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat cukup berpengaruh juga kepada kita untuk kegiatan kita yang di Luxmawi terhadap Mubadala. Karena di sana kan bisa dibaca nih sama Mas Haska bahwa Mubadala itu sudah menemukan ladang-ladang gas yang sudah siap untuk dieksploitasi. Nah, ketika itu mereka ya pasti butuh layanan Shorebase yang baik. Nah, ini kita lagi dalam proses menuju ke sana nih gitu. Jadi akan ada peningkatan eksploitasi daripada gas yang ada di sana. Di mana gas itu sendiri adalah memang tetap untuk kebutuhannya Indonesia gitu. Ya, untuk Indonesia. Itu yang kami berikan. Jadi 11 tahunnya PT Penom Tikemas ini kita tuh sudah semakin maju berkembang lah. Maju berkembang tidak hanya bekerja di dalam lingkungannya Pelindo saja, kita bekerja di luar wilayahnya Pelindo. Karena menghubungkan antara industrinya dengan jadi tidak hanya sekedar pelabuhan tapi dengan industrinya pun harus ada jalur yang terkoneksi yang baik. Pak, kalau ini salah satu ini menurut saya salah satu prestasi luar biasa dari industri yang padat
padat aktivitas dan banyak sekali teknis detailnya adalah soal zero accident. Iya. Hingga November 2025 ini berhasil mempertahankan zero accident. Nah, strategi atau inisiatif apa sih Pak yang bikin perusahaan ini mampu menjaga standar keselamatan secara konsisten selama ini? Jadi ketika saya bergabung di PT Penon Kemas ini tahun lalu, tepatnya di awal bulan Maret, saya melihat ada beberapa kasus kejadian eksiden ya, yang dimana kalau terjadi satu kasus eksiden bisa melumpuhkan minimal sebagian dari pekerjaan kita di pelabuhan. Betul. Ya kan, terpaksa harus di-stop kegiatannya, kemudian harus kita lakukan investigasi, apa penyebabnya, dan segala macam. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mempengaruhi terhadap kinerja operasional kita. Nah, jadi saya menggiatkan kepada para branch manager kita untuk selalu melakukan monitoring ya melalui planning and control-nya, mengawasi terminal-terminal mereka, dermaga mereka yang ketika melakukan kegiatan bongkar muat, ada hal-hal yang berbahaya atau tidak. Ketika ada hal-hal yang menjurus bahaya, ya mereka harus turun, mungkin di-stop atau diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian setiap cabang juga saya minta melakukan briefing gitu. Jadi setiap kali ship harus briefing. Terus dalam satu ship itu ternyata ada kapal baru lagi, harus briefing lagi. Karena melibatkan kapal ataupun ABK kapal ya. Nah, itu mereka harus briefing lagi. Mereka harus jelaskan gitu dari semua lini untuk menjaga ICC itu tetap terjaga. Jadi harus selalu mengingatkan karena yang namanya kecelakaan ini beberapa orang tuh ngomong seperti kita tuh perang gerilya tuh. Kita jagain di sana, nanti bisa terjadi di sana. Makanya harus semuanya konsisten, komitmen terhadap kegiatan di tempatnya masing-masing. Gitu Mas Aska. Pak, ini kalau saya kadang-kadang memang ketika wawancara sama direksi gitu pasti selalu pertanyaan ini selalu muncul dan kayaknya saya harus menanyakan ini juga Pak. Nah, ini biasanya pertanyaan paling beratnya ini. Enggak sih Pak. Maksudnya biasanya kan ini kan kita udah masuk akhir tahun nih Pak. Nah, di tahun depan sendiri Pak, prospeknya seperti apa sih Pak kalau PT Penon Peti Kemas sendiri di tahun depannya? Tadi kan udah ada sempat cerita bahwa terminal Kijing akan digenjot, terus Tanjung Priuk juga sama, terus shore base-nya juga naik. Nah, kalau di 2026 sendiri itu Bapak melihatnya pertumbuhannya akan seperti apa? Ya, kalau saya selalu kembalikan kepada apa yang kebijakan pemerintah pusat ya. Jadi ketika pemerintah pusat bilang ya Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan ngomong, oh kita harus pertumbuhan ekonomi kita harus 8% kan gitu ya. Nah kita harus mendukung dong. Nah ketika beliau-beliau ini menyampaikan ini 8%, tentunya mereka kan pasti sudah punya program dong. Betul. Ya, punya program bagaimana cara mencapai 8%. Nah ketika mereka mencapai 8% itu kan berarti ada usaha-usaha mereka yang extraordinary dari yang sebelumnya. Gimana caranya naikkan? Ya kita udah lihat gebrakan banyak menteri dari kabinet ini ya. Nah, ini tentunya kalau kami di pelabuhan khususnya PT Penon Peti Kemas, berarti ini potensi luar biasa. Betul. Harus ditangkap nih, ya kan? Keinginan untuk 8% itu. Kita harus ikut yang di 8%. Kita harus ikut menopang, mendukung pertumbuhan ekonomi yang 8%. Betul. Jangan malah merugikan sehingga tidak tercapai 8% kan. Jadi kalau ditanya berapa pertumbuhannya, ya kalau pemerintah bilang 8%, ya kita harus bisa ngomong juga dong. Kita harus bisa 8% juga. Gitu. Karena 8% yang diharapkan pemerintah itu kan adalah hasil akhir. Betul. Kan, di tahun 2028, 2022. Iya. Itu kan hasil akhir kan. Proses ke sana itu kan nggak mungkin saya mau pasang 4% aja ya Mas Aska. Nggak nyampe dong. Betul, gitu. Betul, ya. Gitu. Ya kalau kami melihatnya itu. Jadi ada optimisme dari kita semua ya. Optimisme. Jadi pemerintah sudah, Pak Presiden sudah optimis, para menteri sudah optimis. Kita harus lebih optimis lagi gitu. Menopang itu semua. Itu Mas Aska. Betul. Apalagi kan kalau tidak salah datanya itu
biasanya pertumbuhan industri logistik dan transportasi itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Itu Ya. juga yang bisa jadi indikatornya. Nah, itu enaknya kerja di pelabuhan tuh begitu. Jadi masuk keluar barang itu kan lewatnya pelabuhan kan. Betul. Jadi pertumbuhannya bisa 2 kali, Mas. Dua Iya keluar kan? masuk ya. Iya. Betul. Jadi bahan bakunya masuk lewat pelabuhan, nanti sesudah jadi bahan jadi lewat pelabuhan lagi Oh kan. iya benar-benar. Gitu. Jadi dapatnya 2 kali. Dapat bonusnya. Dapat bonusnya. Begitu. Pak, mungkin terakhir kali Pak, dari Bapak sendiri mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, mungkin kita perlu sampaikan bahwa kita ini di PTP Non Peti Kemas ya, memang challenge-nya besar karena tidak seperti peti kemas yang sifatnya tuh muatannya tuh lebih seragam. Tapi saya yakin bahwa ini suatu yang tantangan ya, tantangan yang mana tantangan ini dimulai dari PTP Non Peti Kemas yang hanya 11 cabang. Kita bisa perkuat, ini bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi tuh untuk ke logistik Indonesia. Secara pribadi, ya pengalaman saya, tadi kita bercerita sebelum dimulai podcast ini ya, saya pernah di Swedia hampir 2 tahun sekolah tentang apa itu maritim di dunia, kemudian belajar di Jerman khusus tentang logistik di Goethe Logistik University. Saya melihat memang Indonesia nih dengan negara geografi ini ya, kalau logistiknya itu ketinggalan dibanding negara lain ya kita tetap akan ketinggalan. Ya sulit itu jadi negara maju gitu ya. Sulit untuk negara maju. Maka harus difokus kepada logistik. Tidak ada barang yang berpindah tanpa logistik. Tidak ada jual beli tanpa adanya logistik. Gitu. Dan peran pelabuhan tuh sentral di situ ya. Dan peran pelabuhan itu sentral. Gitu. Walaupun kalau kita ngomong, ada nggak substitusinya pelabuhan? Ada. Ya mungkin lewat udara, tapi kan biayanya jauh lebih mahal. Iya, jauh. Ya kan? Jauh lebih mahal. Ada nggak substitusi pengiriman barang? Ada nggak? Ada katanya. Melalui apa? Sekarang itu ada yang katanya print 3 dimensi. Tapi kan jauh lebih mahal. Betul. Gitu. Ya mungkin yang bisa di-print adalah bentuknya, tidak rasanya, tidak warnanya. Juga bahannya, tekstur Tidak juga segala bahan, macam lebih detail. teksturnya. Sulit. Jadi tetap pelabuhan. Gitu. Oke. Siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih ya Saka. Oke, itu tadi wawancara kita bersama Pak Indra Hidayat Sani, Direktur Utama PTP Non Peti Kemas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.